Pada perdagangan hari ini sayang sekali IHSG gagal finish di zona penguatan. Bahkan kalau kita lihat meskipun sudah ditutup di zona hijau di sesi pertama ini, sentimen-sentimen tampaknya cukup menjegal pergerakan IHSG dan juga diterpa aksi profit taking. Nah, kalau kita cermati secara sentimen, sebetulnya sentimen apa saja sih Chef yang membuat IHSG tidak begitu bertenaga di perdagangan ataupun penutupan perdagangan hari ini? Iya, sebenarnya tapi kalau kita lihat secara hari-hari kemarin, IHSG ini sebenarnya sudah mulai bangkit slowly but sure, tapi sentimennya memang masih sangat sedikit kalau dari dalam negeri. Dan beberapa hari terakhir sebenarnya IHSG sudah secara teknikal lagi menguji level resistance terbarunya. Nah, tadi kan Sasa sempat nanya tentang sentimen, seperti yang aku sampaikan bahwa sebenarnya masih berkutat di hasil rapat BI dan juga kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat terhadap China yang sedikit mereda, walaupun cuma hanya dari sekedar statement ya, belum ada pemangkasan Secara resminya ya? Angka persisnya seperti itu. Kalau kemarin kan kita udah lihat RDG BI ini mengumumkan bahwa akan mempertahankan BI rate di angka 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 5% dan juga suku bunga lending facility sebesar 6%. Kendati memang BI masih memutuskan untuk menahan suku bunganya, BI sebenarnya tetap mencermati juga ruang penurunan suku bunga di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena nantinya keputusan ke depan juga tentunya akan melihat bagaimana kondisi rupiah kita yang memang masih belum baik-baik saja. Masih cenderung cukup tinggi, berada di rentan 16.800 sampai dengan 16.900. Lalu sentimen lainnya adalah yang tadi saya sampaikan juga terkait ada angin segar yang disampaikan oleh Donald Trump terhadap China yang tampaknya mulai melunak dalam mengenakan tarif bea impor China yang kabarnya juga akan turun secara substansial. Di mana pemerintah China pada Rabu kemarin juga menyatakan sebenarnya kesiapannya untuk kembali duduk di satu meja bersama dengan Amerika Serikat untuk coba bernegosiasi. Dalam pernyataannya di hari Selasa kemarin, Presiden Trump juga mengakui bahwa tarif AS terhadap produk China saat ini berada di tingkat yang sangat tinggi. Tapi ia juga menambahkan bahwa beban tarif tersebut akan turun secara substansial jika kedua negara berhasil mencapai kesepakatan dagang. Nah, sampai ke titik itu atau tidak kita nggak akan pernah tahu. Karena China selalu meladeni apapun yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Mau dinaikkan ke 145% pun China nggak ada takutnya. China akan memilih untuk mengikuti permainan yang dimulai oleh Amerika Serikat. Maka dari itu, apapun yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China ini tentunya akan membawa dampak ke pasar dalam negeri juga, Sasa. Dan tentunya dampak ini juga bisa dikatakan cukup komprehensif gitu ya. Sampai-sampai sejumlah pelaku pasar bahkan seperti IMF saja memperkirakan bahwa ekonomi global bahkan Indonesia ini juga tidak seperti proyeksi sebelum-sebelumnya karena tadi dampak tarif resiprokal yang diterapkan oleh Trump bahkan hingga ratusan negara dan imbasnya tampaknya memang Donald Trump ini kena getahnya gitu ya, utamanya terhadap China yang menerapkan 145% tapi ternyata justru negaranya sendiri yang terdampak cukup besar dengan adanya sejumlah produk-produk yang diterapkan tarif yang cukup tinggi, Syaf. Mengingat sejumlah sentimen utamanya terkait dengan ketidakpastian global, perang dagang utamanya dari Amerika Serikat dan China. Kemudian secara sektor, ini sektor apa saja sih yang kemudian mempengaruhi laju IHSG pada perdagangan hari ini? Ya, sebenarnya kenaikan dari sektor ini atau sektor perbankan yang mau saya bahas tidak terlalu signifikan, tidak mencapai 1% di hari ini. Tetapi karena kemarin ada kebijakan soal kebijakan moneter lah yang dirilis oleh Bank Indonesia yang menyatakan sebenarnya hasil stres test industri perbankan menunjukkan ketahanan yang tetap kuat. Ya, hal ini ditopang oleh kemampuan membayar dan juga profitabilitas korporasi yang terjaga. Selain itu, BI juga mencatatkan pertumbuhan kredit per Maret 2025 mencapai 9,6% secara year on year. Ini sedikit melambat dibandingkan dengan capaian Februari yang mencapai 10,3%. Tetapi angka ini masih terhitung cukup tinggi. Balik lagi karena memang dari hasil stratesnya juga masih menunjukkan bahwa perbankan masih menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Ditambah angka pertumbuhan kredit meskipun lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Sehingga BI melihat bahwa sektor perbankan ini masih cukup menjanjikan, masih cukup meyakinkan meskipun terjadi sedikit pelambatan tetapi tetap secara valuasi saham-sahamnya juga masih diskon besar sekarang, jadi ya masih bisa menjadi penggerak dari IHSG. Apalagi tahu sektor finansial ini memiliki bobot yang cukup besar ya secara sektoral bagi pergerakan IHSG. Jadi kalau misalkan sektor finansial ini kembali bangkit, otomatis
resistensi ataupun kekuatan ketahanan IHSG untuk bertahan di zona penguatan ini juga masih bisa cukup agile gitu ya di tengah berbagai dinamika yang ada saat ini.